bersenjata untuk melawan musuh negara. Tentara pahlawan abadi nan setia menjaga NKRI. Engkau laksana perisai garda terdepan pelindung bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda hebat semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan terus semangat dalam pembelajaran jarak jauh. Selamat datang kali ini di acara Ngopi Dara, ngobrol pintar dari Ananda Di kegiatan Ngopi Dara pagi ini kita akan mengkupas abis ya Kak tentang muatan pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 4, 5, dan 6. Kelas 4 kita akan kupas habis tentang apa itu puisi, bagaimana cirinya, bagaimana cara membuatnya, sampai bagaimana kita mendeklamasikannya atau membacanya. Di kelas 5 kita akan kupas habis apa itu teks eksplanasi, bagaimana cirinya, bagaimana membuat kesimpulan dan meringkasnya. Kemudian di kelas 6 kita akan kupas habis apa itu teks non-fiksi, bagaimana cara menentukan kata kunci, gagasan pokok, kalimat utama, dan meringkas dan membuat kesimpulan. Nah, acara Ngopi Dara kita pagi hari ini sudah dibuka dengan apik ya oleh pembacaan puisi dari wali kelas 4 Saturnus yaitu Miss Wahyu. Nah, kali ini kita beri tepuk tangan yang meriah untuk bintang tamu kita yang pertama, Miss Wahyu. Halo Ananda hebat. Halo. Oke Miss Wahyu, selamat pagi. Selamat pagi Miss. Terima kasih atas kedatangannya di Ngopi Dara ya Miss ya. Silakan duduk Miss Wahyu. Terima kasih. Oke, nah Miss Wahyu di Ngopi Dara ini tadi kan Miss Wahyu sudah membuka ya acara kita dengan puisi yang berjudul Tentara Pahlawan Bangsa. Benar sekali. Nah, kali ini Ananda hebat di rumah kelas 4, Miss Wahyu akan mengupas ya apa itu tentang puisi. Nah, yang pertama karya sastra itu banyak sekali ya Miss ya, ada puisi, ada syair, ada pantun, itu termasuk dalam karya sastra. Nah kalau puisi sendiri itu sebenarnya karya sastra yang seperti apa ya Miss? Oke, puisi adalah salah satu karya sastra yang merupakan curahan perasaan dari penyair mengenai apa yang dia lihat, yang dia rasakan, dan yang dia pikirkan, lalu dia tuangkan dalam bentuk tulisan atau kata-kata. Oke, berarti sebuah karya sastra hasil pemikiran ya. Nah, Benar sekali. untuk puisi ini kan hampir mirip ya Miss dengan syair. Nah, itu sebenarnya pembeda ciri-cirinya itu di mana ya antara puisi dan syair? Memang pada dasarnya antara puisi dan syair ini hampir mirip. Yang membedakan adalah untuk syair biasanya menggunakan kata-kata lampau atau kata zaman dahulu. Sedangkan untuk puisi ini menggunakan kata yang sekarang ini sudah umum kita gunakan. Oh, seperti itu ya Miss ya. Berarti untuk syair sendiri itu Ananda hebat, biasanya kita menggunakan bahasa-bahasa Indonesia yang istilahnya bahasa yang lampau ya Miss ya. Bahasa puitisnya itu bahasa lampau. Nah, sekarang untuk puisi itu sendiri bahasa atau kata puitisnya itu kata-kata yang biasanya kita pakai sekarang ya untuk pemilihan diksinya ya. Diksi itu kata dalam sebuah puisi. Nah, untuk ciri-ciri puisi itu sendiri seperti apa Miss? Kalau paragraf yang saya tahu kan ada sebuah kalimat, beberapa kalimat yang dipadu-padankan menjadi sebuah cerita atau paragraf. Kalau puisi sendiri itu seperti apa? Untuk puisi, penyusunannya berupa baris dan bait dan bahasanya terikat oleh irama dan rima. Oh, jadi seperti itu Ananda hebat. Untuk puisi itu jadi berupa baris dan bait. Jadi ada bait-bait yang di dalamnya itu terdiri dari beberapa baris ya. Betul sekali. Nah, selain itu bahasanya juga terikat oleh
irama dan rima. Nah, irama dan rima sendiri ini apa ya, Miss? Ananda hebat di rumah kelas 4 pasti ingin tahu irama itu apa, rima itu apa. Ya, untuk irama adalah keselarasan bunyi yang dibentuk karena adanya penekanan kata. Sedangkan untuk rima adalah persamaan bunyi pada setiap baris. Oh, seperti itu. Jadi irama itu mirip-mirip dengan intonasi ya mungkin ya Betul kalau sekali. dalam sebuah lagu ya. Jadi ada penekanan. Jadi ketika kita membaca biasa, paragraf biasa kita membacanya dengan tentara. Kalau kita membaca puisi tentara seperti itu ya Miss ya, Ya, ada betul penekanannya. sekali. Nah, itu irama Ananda hebat. Sedangkan rima adalah persamaan bunyi ya. Iya, Persamaan bunyi pada setiap kata akhir dari puisi tersebut. Ketika kita persamaan bunyinya ada a semua, i semua seperti itu ya, atau Iya. mungkin ai seperti itu ya, itu namanya rima. Oke, Ananda hebat sudah tahu puisi itu apa, ciri-cirinya seperti apa. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya ini Miss. Nah, kira-kira Ananda hebat kelas 4 pasti kan ada itu di kompetisi dasarnya membuat puisi. Ya, untuk membuat puisi hal-hal apa saja yang perlu disiapkan ya? nah untuk memudahkan Ananda hebat dalam membuat puisi, langkah yang pertama adalah kalian harus menentukan temanya terlebih dahulu. Setelah itu kalian siapkan ya alat tulisnya berupa ballpoint atau kertas ya. Untuk langkah yang ketiga adalah kalian silakan lakukan observasi. Nah, observasi ini bisa kalian lakukan berulang-ulang agar kalian bisa memperoleh imajinasi yang baik ya. Untuk langkah berikutnya adalah kalian kaitkan peristiwa yang sesuai dengan tema yang akan kalian ambil. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa mencatat setiap peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan tema kalian. Nah, dalam membuat puisi, Ananda hebat juga harus memperhatikan rimanya ya Kak ya. Ada beberapa macam rima. Yang pertama adalah ABAB, yang kedua ABBA, yang ketiga AABB, dan yang keempat AAAA. Nah, Ananda hebat seperti itu sesuai penjelasannya Miss Wahyu ya. Ananda hebat bisa menentukan tema. Dari tema tersebut Ananda hebat dari mengobservasi bisa yang namanya menyediakan alat tulis ya Miss ya. Iya, betul sekali. Nah, dalam observasi Ananda hebat bisa mencari observasi itu via internet, dia bertanya ke orang terdekat dan lain-lain. Kemudian dari observasi dan peristiwa dalam suatu tema tersebut Ananda hebat tulis ya Miss ya. Iya. Semua peristiwanya, kemudian kita cari diksi yang tepat atau pemilihan kata dalam puisi. Kemudian kita perhatikan juga rima yang sudah dijelaskan oleh Miss Wahyu, sehingga kita bisa menulis puisi dalam baris dan baitnya. Kurang lebih seperti itu ya Miss. Iya. Oke Miss Wahyu, ini pertanyaan terakhir ya tentang mengupas puisi untuk Ananda hebat kelas 4. Tadi sudah membuat, pastinya kan Ananda hebat juga mempraktekkan untuk membaca atau mendeklamasikan ya. Nah, Iya. kalau untuk mendeklamasikan itu hal-hal yang harus diketahui oleh Ananda hebat seperti apa ya Miss? Untuk mendeklamasikan puisi agar kita bisa mendeklamasikan atau membacakan dengan baik, yang pertama kita harus memahami isi dari puisi tersebut ya, agar kita bisa menghayati puisi yang akan kita bacakan nantinya seperti apa isinya. Yang kedua, kita harus memberikan tanda jeda yang sesuai. Dan yang ketiga, kita harus memperhatikan intonasi, irama, terus tempo, dan pelafalan kata. Serta yang terakhir adalah ekspresi wajah. Oke, begitu Ananda hebat di rumah kelas 4. Untuk membaca puisi, kita perlu yang namanya tahu isi puisi. Untuk mencari isi puisi, kita harus membaca puisi itu dengan seksama. Ananda boleh mengulangi loh, tidak cuma 1 kali, boleh 2, 3, sampai 5 ya Miss. Benar. Nah, kemudian setelah itu kita beri tanda jeda pada puisi tersebut. Tanda jeda itu dalam suatu paragraf sama seperti koma dan titik ya Miss ya. Betul sekali. Untuk puisi sendiri koma itu diwakili dengan tanda apa ya Miss?
garis miring 1. Oke, garis miring 1 berarti itu berhenti tapi sebentar, Sebentar, ya. Oke, ya. terus untuk titik sendiri garis miring berapa, Miss? Untuk titik garis miring 3. Oh, garis miring 3, sedangkan untuk berhenti yang agak panjang garis miringnya 2 ya? Iya. Oh, begitu, Ananda hebat. Jadi tanda jedanya itu dibedakan jadi 3 ya. Ada garis miring 1, 2, dan 3. Untuk garis miring 1 itu berhenti tapi sebentar. Garis miring kedua berhenti agak lama. Kemudian garis miring ketiga adalah untuk mengakhiri dari puisi tersebut atau titik ya, Miss. Iya, betul Oke. sekali. Nah, setelah memberikan jeda, Ananda hebat juga bisa mengatur intonasi, tempo, cepat lambat ya, Miss ya, irama, pelafalan, dan ekspresi wajah ya, Miss ya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk contoh nih, tadi kan Miss Wali sudah membacakan tentara pahlawan bangsa ya, Miss. Iya. Nah, itu mungkin bisa dikupas sedikit untuk jedanya, tanda jedanya, dan untuk isi puisinya itu seperti apa? Untuk bait yang pertama dengan judul tadi puisinya adalah Tentara Pahlawan Bangsa ya Kak ya. Untuk baris yang pertama, aku ingin menjadi tentara. Nah, kita beri tanda jeda garis miring 1 pada baris pertama, aku ingin garis miring 1 menjadi tentara garis miring 2, karena pada saat aku ingin kita berhenti hanya sebentar, baru menjadi tentara itu berhenti agak lama ya. Terus berdiri kokoh melindungi bangsa kita, langsung garis miring 2 pada kata terakhir, melindungi bangsa. Berderap memanggul senjata, berarti ketika kita kata berderap kita kasih tanda jeda garis miring 1, baru melindungi bangsa kita kasih tanda jeda garis miring 2. Terus untuk melawan musuh negara, ya itu kita kasih tanda juga garis miring 2 pada akhir. Untuk melawan musuh negara Iya. itu tadi ya, karena ada jeda agak panjangnya. Iya. Nah, untuk isi sendiri ini, Miss, bagaimana langkah-langkahnya kita bisa menentukan isi pada bait pertama puisi ini? Yang pertama, aku ingin menjadi tentara, berarti Itu adalah dapat kita artikan bahwa cita-cita atau keinginan dari sang penyair tersebut bahwa dia itu ingin menjadi seorang tentara. oke. Untuk garis berikutnya, berdiri kokoh melindungi bangsa, berarti seperti apa itu? Seperti tentara itu kan dia berdiri kokoh, dia sebagai pelindung bangsa, pelindung utama dari Tugasnya bangsa. ya, Iya. Nah, terus berderap memanggul senjata untuk melawan musuh negara. Kalau tentara itu kan identik dengan senjata ya Kak Iya. ya, pastinya untuk yang digunakan untuk melawan musuh negara. Oke, berarti bait pertama ini isi dalam puisi Tentara Pahlawan Bangsa sendiri bisa disimpulkan isinya apa? Itu merupakan curahan dari perasaan dari penyair Ya. tersebut ingin menjadi seorang tentara yang dimana tugasnya adalah untuk melindungi bangsa atau negara kita. Oh, berarti keinginan penyair menjadi tentara dan tugas jadi tentara itu sendiri Iya, ya. betul Oke. sekali. Nah, Nanda hebat kelas 4 di rumah, seperti itu ya cara menentukan isi dari sebuah puisi. Ananda hebat bisa membacanya, memberikan jedanya, kemudian mencari kata kunci dari masing-masing baris pada bait tersebut. Dari kata kunci itu kita bisa membuat suatu kesimpulan atau garis besar yang merupakan isi dari puisi tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Miss Wahyu. Nah, untuk Ananda hebat kelas 4, silahkan Ananda hebat bisa belajar lebih ya di buku-buku beda ya, Miss ya. Nah, Tetap semangat belajar ya Kak. dan mengerjakan worksheet-worksheetnya pastinya ya, Miss Iya, ya. betul sekali. Untuk Ananda hebat di rumah ini ada satu persembahan ya di jeda iklan. Nanti akan ada penampilan dari Miss untuk mempermudah Ananda hebat mengetahui tentang puisi itu seperti apa. Nah, kita saksikan bersama-sama yuk. Nah, Ananda hebat, untuk memudahkan kita dalam belajar materi puisi, yuk kita bernyanyi bersama. Pada setiap
Nada hebat, selamat belajar dan tetap semangat selalu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tentara pahlawan bangsa. Tentara adalah jenis pekerjaan di bidang jasa. Jasa yang dimaksud di sini berhubungan dengan tugas dari tentara, yaitu laskar prajurit angkatan bersenjata dari suatu negara, bertugas melindungi keamanan masyarakat demi keutuhan negara Republik Indonesia. Biasanya, tentara ini berdiri kokoh, siap melindungi bangsa dengan senjata. Mereka terlatih di medan perang untuk melawan musuh-musuh yang mengancam kesatuan bangsa dan negara. Tentara adalah pahlawan abadi bagi setiap negara. Kemerdekaan negara Indonesia tak luput dari jasa pahlawan dalam berperang melawan penjajah. Tentara dengan setia dan semangat 45 yang terus berkorban menjadi perisai terdepan negara Indonesia. Mereka siap ditempatkan di setiap perbatasan negara Indonesia sebagai pelindung dari ancaman negara asing. Ngopi Dara, ngobrol pintar dari Ananda. Go! Kembali lagi ya Ananda hebat di Ngopi Dara. Untuk bintang tamu kita yang kedua, kita panggilkan Wali kelas 4 Uranus, Miss Hapso. Beri tepuk tangan yang meriah Miss Hapso. Halo Nada hebat. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Miss Hapso bisa duduk. Nah, terima kasih atas kedatangannya ya Miss Hapso. Ini saya diundang untuk apa ini? Diundang untuk ngobrol pintar, Miss. Nah, ini kan judul kita Ngopi Dara ya, ngobrol pintar dari Ananda. Nah, Ananda hebat, setelah kita tadi sudah mengupas habis materi tentang puisi di kelas 4 ya. Kali ini bintang tamu kita Miss Hapso akan mengupas habis tentang apa itu teks eksplanasi dan apa itu teks non fiksi. Nah, tadi kan di pra-acara kita sudah dibuka juga dengan apik ya oleh penampilan Miss Hapso membacakan sebuah paragraf ya, sebuah paragraf yang isinya hampir sama. Oh, udah hampir sama-sama malah ya. Sama dengan puisi yang dibacakan oleh Miss Wahyu. Tapi beda kalau Miss Hapso bentuknya paragraf, kalau Miss Wahyu bentuknya puisi. Nah, sebenarnya yang dibacakan tadi itu namanya apa Miss Hapso? Oh iya Miss, bahwa tadi yang saya bacakan itu termasuk ke dalam parafrase ya, Miss, termasuk ke dalam parafrase. Dan parafrase itu sendiri masuk ke dalam teks non fiksi yang tadi sudah Miss ini singgung sedikit ya Miss. Oke, iya, karena kita memang hari ini mau bicarakan tentang teks Oh non fiksi. iya. Nah, sebenarnya teks sendiri itu ada berapa, Miss? Nah, Nada hebat semua, sebenarnya teks itu ada dua ya Kak ya, ada dua jenis. Yang pertama itu ada teks fiksi dan yang pertama itu teks fiksi dan yang kedua itu ada teks non fiksi. Nah, sedangkan dari teks fiksi itu sendiri apa? Bahwa teks fiksi itu berisi teks yang berisi hayalan. Nah, hayalan ini biasanya digunakan dalam cerita ya, Miss, yang di Ada dalamnya tokohnya, itu, ya, ya. betul sekali, ada tokoh di dalam cerita tersebut. Nah, sedangkan untuk teks non fiksi itu adalah teks yang berisi bukan hayalan. Berarti di situ ada kalimat-kalimat fakta yang menunjukkan suatu peristiwa. Oke, seperti halnya yang sudah dibacakan Iya. Miss Hapso tadi adalah non fiksi, berarti isinya berupa fakta. Kalau tugas tentara itu seperti melindungi bangsa, Betul sekali. ya, membawa senjata seperti Iya, itu ya Miss ya, iya. kurang lebihnya ya. Nah, setelah kita masuk ke dalam teks itu pasti akan berbicara tentang unsur ya, unsur di dalam sebuah teks atau paragraf. Iya. Ada berapa Miss unsur-unsur yang harus kita tahu atau Ananda hebat tahu di kelas 6 tentang dalam sebuah teks itu? Nah, dalam sebuah teks itu biasanya ada beberapa unsur ya, Miss. Nah, yang pertama itu kita ada gagasan pokok. Nah, kemudian ada gagasan pendukung, kalimat utama, kalimat penjelas, dan kata kunci. Nah, sangat banyak sekali istilahnya ya, Miss. Iya, betul Nah, sekali. sekarang kita kupas satu persatu bahwa gagasan pokok itu sendiri biasanya berisi ide-ide atau inti dari suatu paragraf. Nah, sedangkan dari gagasan pendukung itu berisi informasi pendukung untuk mendukung dari gagasan pokok tadi.
Nah, untuk kalimat utama ya, sekarang kalimat utama itu berisi pokok pikiran yang biasanya itu digunakan sebagai dasar pengembangan dari suatu paragraf. Oke, betul Ya, sekali. satu lagi nih kalimat penjelas. Nah, kalau kalimat penjelas artinya penjelas di sini berarti menjelaskan dari kalimat utama. Berisi kalimat-kalimat penjelas ya, Miss ya. Iya. Sedangkan untuk kata kunci di sini berarti kata-kata penting yang biasanya itu ada dalam suatu paragraf tersebut. Nah, Nanda Hebat kelas 6 seperti itu ya penjelasan tentang apa itu gagasan pokok, apa itu gagasan pendukung, apa itu kalimat utama, apa itu kalimat penjelas, dan apa itu kata kunci. Nah, pasti Ananda Hebat di rumah kelas 6 sekarang mau bertanya dan berpikir ini, Miss. Nah, kira-kira dalam sebuah teks itu kita bisa mencari yang mana gagasan utama, yang mana kalimat utama, yang mana kata kunci. Lah, itu bagaimana itu caranya? Oh iya, pertanyaan yang sangat baik ya, Miss. Nah, di sini Anda hebat semua harus memperhatikan beberapa poin bahwa untuk menentukan gagasan pokok itu berarti yang pertama kita harus membaca dengan seksama atau intensif. Nah, Anda hebat semua membaca intensif di sini berarti kalian tidak hanya membaca saja ya, Miss, ya, tetapi harus tahu makna dari kalimat yang ada dalam paragraf tersebut. Nah, setelah Anda hebat membaca, kalian langkah selanjutnya harus menentukan mana yang termasuk kalimat utama dan mana yang termasuk kalimat penjelas. Nah, biasanya kalimat utama itu memiliki ciri-ciri. Di antaranya yang pertama, bahwa kalimat utama itu adalah kalimat yang terletak di awal ya, Miss ya, di awal kalimat. Tapi biasanya juga bisa berada di akhir ataupun di tengah. Tapi jarang ya sebenarnya ya, Miss ya. Lebih Iya, banyak kan betul seringnya di sekali. awal ya. Nah, biasanya juga berisi pernyataan yang bersifat apa nih? Permasalahan Oh ya. iya, permasalahan yang bisa dikembangkan, Nah. betul. Karena dia berisi ide pokok pikiran tadi ya, Miss. Iya. Ya, kemudian kalimat utama itu Bisa berdiri ya, Miss. bisa berdiri sendiri tanpa adanya kata sambung Ya, kata dan sambung. memiliki arti yang jelas. Oh, seperti itu. Ya. Sedangkan kalau kata kunci sekarang nih, ciri-ciri dari kata kunci itu biasanya dalam paragraf tersebut kata itu sering diulang-ulang Atau kata ganti ya, ya biasanya. kata ganti. Nah, Nanda hebat kelas 6 di rumah. Seperti itu penjelasan dari Miss Hafsah tadi ya. Jadi untuk mencari unsur-unsur pada sebuah teks atau paragraf, Ananda hebat bisa membaca dengan seksama atau membaca intensif ya. Kita boleh membacanya lebih dari 1 kali sampai 5 kali diulang ya, Kak. Kita intensif arti dari kalimat tersebut seperti apa. Kemudian kita pisahkan kalimat utamanya apa, kalimat penjelasnya apa. Kemudian kita cari garis besarnya atau kesimpulan dari teks tersebut. Itu adalah merupakan gagasan pokok ya, Miss ya. Seperti itu ya kurang lebihnya ya. Nah, untuk mengetahui kalimat utama yang seperti apa itu sendiri, seperti penjelasannya Miss Hafsah, kalimat tersebut merupakan permasalahan yang bisa dikembangkan dan merupakan bisa berdiri sendiri dan artinya jelas ya, Miss ya. Untuk kata kunci adalah kata yang sering diulang dalam sebuah teks atau bisa digantikan dengan kata lain atau sebagai kata pengganti. Nah, ini sebagai penutup obrolan kita di siang hari ini ya, Miss ya. Nah, ada pertanyaan terakhir nih. Nah, Miss ini itu pernah membaca yang namanya teks itu kan macamnya banyak ya. Ada teks yang bersifat persuasif atau ajakan, teks yang bersifat narasi atau sebuah cerita, kemudian teks yang berupa eksposisi atau merupakan suatu proses membuat sesuatu. Nah, ini ada satu teks lagi yang pernah Miss ini baca, itu teks eksplanasi yang kebetulan dipelajari di kelas 5 ya tentunya. Nah, ini anak hebat kelas 5 pasti menunggu. Apa sih teks eksplanasi sendiri itu, Miss? Oke, anak hebat semua, teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi penjelasan mengapa dan bagaimana suatu peristiwa, baik peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial atau budaya itu terjadi. Jadi di dalam teks eksplanasi ini berisi sebab akibat, Miss. Nah, nanti dari teks eksplanasi ini akan menjelaskan mengapa dan sebab apa yang menjadikan peristiwa itu terjadi. Nah, teks eksplanasi ini juga memiliki ciri-ciri yang bisa kita ketahui agar kita bisa menentukan apakah teks ini termasuk teks eksplanasi. Nah, yang pertama, ciri-cirinya adalah bahwa teks tersebut berisi kalimat-kalimat faktual ya, Miss, atau kalimat fakta. Nah, kemudian kalimat
Struktur kalimatnya struktur umum ya? kalimatnya bersifat umum, benar sekali. Ada urutan, sebab urutan, akibat. sebab akibatnya, dan Ya. di akhir kalimat itu biasanya ada yang namanya Kesimpulan kesimpulan atau interpretasi ya, Miss, Betul. ya. Nah, terus Nah, untuk sifatnya, Miss, sifatnya itu tidak mempengaruhi pembaca, jadi informasi tapi tidak Informasinya mempengaruhi tidak pembaca ya. membaca. Beda sama persuasif iya, ya, tidak ada tidak kalimat ada ajakan, Ya, betul oke. sekali. Jadi Terus eh, selain itu punya apa lagi, Miss? punya sequence marker ya, Iya, Miss, betul. ya. Kayak urutan langkah ya. Betul. Pertama, kedua, ketiga Iya, atau nah, selanjutnya betul. kemudian seperti itu ya. Iya. Nah, Ananda Hebat di Rumah kelas 5 tentunya sudah jelas sekali ya ciri dari teks eksplanasi itu seperti apa. Nah, untuk Ananda Hebat kelas 5 di rumah, Miss ini akan membacakan sebuah teks eksplanasi yang Ananda Hebat bisa analisis di rumah. Nah, Ananda Hebat boleh mendengarkannya dengan seksama ya. Kalor merupakan energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Pada waktu memasak air dengan panci aluminium, kalor berpindah dari sumber panas yaitu api pada kompor mengenai permukaan panci aluminium. Kemudian partikel panas menyebar ke permukaan panci. Panas pada panci mengalir ke air. Air yang terkena panas terlebih dahulu adalah air yang berada di bagian bawah. Air yang dingin memiliki kepadatan lebih tinggi dibanding air panas, sehingga air dingin akan ke bawah dan air panas bergerak ke atas. Perbedaan suhu ini menimbulkan arus konveksi. Pada akhirnya, air yang di dalam panci akan sama-sama panas. Peristiwa perpindahan panas inilah yang disebut konveksi. Nah, itu untuk Ananda Hebat kelas 5 ya, Miss ya, untuk analisis seperti apa ciri dari teks eksplanasi. Nah, ini terima kasih sekali Ya, sama-sama sudah menjelaskan sekali bisa berbagi di sini ya. Oh iya, terus Umi Sabso sudah menjelaskan yang namanya teks non fiksi sama eksplanasi ya. Jangan kapok datang di ngobrol ya, ngobrol ngopi ya, ngobrol pintar ya, ngopi darah ini ya, ngobrol pintar dari Ananda. Go! Nah, iya. Oke, terima kasih sekali ya ini ya. Lah begitulah Ananda Hebat di Rumah. Demikianlah ngobrol pintar dari Ananda atau ngopi darah kita pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa lagi di ngopi darah berikutnya. Nah, kita untuk memberikan semangat di ngopi darah ini ada yel-yel loh, Miss ya. Tadi yang di backstage sudah di briefing kan ya, Miss ya? Siap ya. Oke. Ya, untuk mengakhiri dari ngopi darah ini kita perlu semangat lagi untuk Ananda Hebat di Rumah ya, Miss ya. Siap. Yel-yel dari ngobrol pintar dari Ananda. Yel-yel Ananda. I am the the best, best, you are the best, we are the best. Yes, 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 Ananda go. Terima kasih. Boleh berdiri, Miss ya. Nah, oke Ananda Hebat di Rumah. Terima kasih sudah menyaksikan ngobrol pintar dari Ananda pagi hari ini ya. Sampai jumpa di ngobrol pintar dari Ananda berikutnya. Salam Ananda go. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Nada Hebat agar lebih mudah dalam memahami, mari kita bernyanyi bersama-sama. Dengarkan ya. Satu-satu paragraf non-fiksi, berdua ada paragraf fiksi, tiga paragraf eksplanasi, satu, dua, tiga, ayo kita pelajari. Paragraf non-fiksi berisi teks nyata, paragraf fiksi berupa hayalan, paragraf eksplanasi proses peristiwa, satu, dua, tiga, aku harus bisa, satu, dua, tiga, aku harus bisa. Nah, Ananda Hebat, demikian lagu dari Miss dan Mister. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.